Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan. Apa saja materi yang ada di perbandingan? Yuk perhatikan. Yang pertama adalah mengenal perbandingan. Yang kedua, menyederhanakan perbandingan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah perbandingan. Yang keempat, skala. Yang kelima, perbandingan senilai. Dan yang terakhir adalah perbandingan berbalik nilai. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2 sudah kita pelajari kemarin ya. Hari ini kita akan pelajari tentang menyelesaikan masalah perbandingan dan skala. Yuk, langsung aja kita ke materinya, menyelesaikan masalah perbandingan. Pada setiap perbandingan berlaku hal seperti ini. Coba perhatikan dengan benar. Yang pertama, jika ada 6 dibanding dengan 3 sama dengan 2 dibanding dengan 1. Nah, yang namanya perbandingan itu bisa dinyatakan dengan pecahan. Berarti 6 banding 3 bisa ditulis dengan 6/3. Nah, 6/3 itu sama dengan 2 banding 1. 2 banding 1 itu bisa dituliskan dengan pecahan. Nah, habis itu supaya berlaku juga pecahannya ini kita kali silang. Nah, berarti 6 kali 1, 3 kali 2, hasilnya akan seperti ini. Nah ini juga bisa dicari tanpa harus menyatakan dengan pecahan. Berarti caranya gimana? Caranya dengan yang angka yang dekat dikalikan dengan angka yang dekat, berarti 3 kali 2 ditulis di sini. Lalu angka yang jauh kali angka yang jauh, 6 kali 1. Saya kasih contoh lagi. 9 dibanding 12 sama dengan 3 dibanding 4. Kita nyatakan dengan pecahan seperti ini, lalu dikali silang. 9 kali 4, ini hasilnya ada di sini, sama dengan 12 kali 3. Atau kita kalikan kayak tadi, hasilnya akan sama aja dengan pengalian silang. Berarti yang jauh kali jauh, 9 kali 4 dengan sama dengan 12 kali 3. Nah, dari sini kita bisa simpulkan jika ada A dibanding B sama dengan C dibanding D, ini bisa kita kalikan langsung. B kali C, ini A sama dengan A kali D, atau kita nyatakan dengan pecahan kemudian kita kali silang, hasilnya akan sama saja seperti ini. Itu sama dengan A kali D, B kali C. Oke, sudah cukup jelas ya. Nah, ini kita buat prinsip ini kita gunakan untuk menghitung soal-soal perbandingan. Saya kasih contoh supaya lebih jelasnya. Contoh soal yang pertama, diketahui perbandingan kelereng Adi dan Budi 2 banding 3. Jika jumlah kelereng mereka 50 buah, berapa banyak kelereng Budi? Jawab. Nah, untuk menyelesaikannya kita gunakan prinsip ini. Perbandingan yang ditanya dibanding perbandingan yang diketahui sama dengan banyak hal yang ditanya dibanding banyak hal yang diketahui. Nah, perbandingan yang ditanya itu apa? Oh, yang ditanya adalah kelereng Budi. Berarti perbandingan kelereng Budi. Lalu yang diketahui apa? Ini lihat. Yang diketahui jumlah kelereng mereka. Nah, berarti perbandingan jumlah kelereng, nah, dibanding banyak kelereng Budi dibanding banyak kelereng mereka. Nah, kelereng perbandingan Budinya di sini perbandingannya 2 banding 3. Nah, 2 banding 3 Budinya milik berapa? Miliknya Budi yang mana? Oh, miliknya Budi yang 3. Berarti 3 dibanding, jumlah kelereng, karena namanya jumlah berarti perbandingannya ya di jumlah. Berarti 2 tambah 3 sama dengan banyak kelereng Budi
Oh, ditanya Bu, banyak kelereng Budi, berarti kita misalkan X dibanding banyak kelereng mereka berapa? 50. Nah, habis itu kita bisa nyatakan dengan pecahan seperti tadi. Berarti 3 banding 5 sama dengan 3/5 sama dengan X per 50. Habis itu diapakan tadi? Kalau sudah pecahan seperti ini lalu ada sama dengan, berarti harus dikali silang. Silang aja 3 kali 50 lalu sama dengan 5 kali X. Nah, habis itu tinggal dihitung. 3 kali 50 adalah 150. Kalau kita cari X nya berarti 150 dibagi 5. 150 dibagi 5 ya 30. Nah, tinggal kita kasih jadi banyak kelereng Budi ada 30 buah. Begitu. Cukup mudah. Lalu supaya lebih mantap saya punya contoh soal lagi. Soalnya ini, diketahui perbandingan uang Cici, Didi, dan Vivi adalah 2:3:7. Jika selisih uang Cici dan Vivi adalah 75.000, tentukan banyak uang Didi. Yang pertama, yang A. Yang B, jumlah uang ketiganya. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang A dulu. Nah, kita gunakan prinsip tadi, perbandingan yang ditanya dibanding perbandingan yang diketahui, sama dengan banyak hal yang ditanya dibanding banyak hal yang diketahui. Oke, yang ditanyakan apa? Yang A ya ini. Yang ditanyakan uang Didi. Didi perbandingannya berapa di sini? Miliknya Didi 3. Kita masukkan 3. Dibanding, nah, yang perbandingan yang diketahui. Ini yang diketahui adalah selisih uang Cici dan Vivi. Nah, selisih berarti di apa? Dikurangi. Nah, Vivi, Cici miliknya berapa di sini di perbandingannya? Oh, miliknya 2 dan 7, tinggal dikurangi aja tuh. 7 dikurangi 2 berarti 3 dibanding 7 kurangi 2 sama dengan yang ditanya uang Didi. Uang Didi berarti kita akan misalkan X dibanding, ya ini berapa uangnya, dibanding 75.000. Lalu tinggal kita nyatakan dengan pecahan seperti ini. Lalu kayak tadi dikali silang. 3 kali 75.000 sama dengan 5 kali X. Kita cari X, berarti kalau kali pindah jadi bagi. Yang ini kita kalikan dulu, 75.000 kali 3 berarti 225.000 dibagi 5. Nah, habis ini berarti berapa nilai X nya? Nilai X nya adalah 45.000. Jadi uang Didi adalah 45.000. Nah, sudah mengerti ya? Lalu kita yang B, berapa jumlah uang ketiganya kita bahas. Ya, saya munculkan lagi soalnya biar tambah mengerti. Prinsipnya tetap sama. Yang ini, yang ditanyakan adalah jumlah uang ketiganya. Jumlah uang ketiganya berarti perbandingan yang ini 2:3:7, semuanya dijumlah seperti ini. 2 tambah 3 tambah 7. Terus yang diketahui selisih uang Cici dan Vivi. Nah, Cicinya punya 7, Vivinya punya 2. Selisih berarti dikurangi, berarti 7 kurangi 2. Nah, sama dengan yang ditanya kita misalkan X, yang diketahui uangnya 75.000. Oke, prinsipnya seperti tadi, kita bentuk pecahan. Berarti hasil penjumlahannya ini 2 tambah 5 tambah 7 adalah 12. 12/5 sama dengan X per 75.000. Kali silang, 12 kali 75.000 sama dengan 5X. Nah, cari X nya saja, berarti 5 nya pindah ruas, kali pindah jadi bagi, ya seperti ini. Nah, berarti 12 dikali 75.000 adalah 900.000. 900 dibagi 5 adalah 180.000.
Berarti jadi jumlah uang ketiganya adalah 180.000. Nah, mudah bukan? Cukup jelas? Berikutnya kita belajar tentang perbandingan skala. Ini. Peta di samping bertuliskan skala 1:5.600.000. Artinya apa? Artinya tiap 1 cm pada peta mewakili 5.600.000 cm pada jarak sebenarnya. Berarti dengan demikian skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Itu adalah skala. Nah, supaya lebih jelasnya saya kasih contoh. Oke. Jadi skala bisa dituliskan seperti ini. Skala sama dengan ukuran pada peta banding ukuran sebenarnya. Atau kita nyatakan dengan pecahan, skala sama dengan ukuran pada peta per ukuran sebenarnya. Contoh, dari peta di samping diperoleh informasi bahwa ukuran pulau sebenarnya 3.200.000 kali ukuran peta itu. Berapa panjang pulau itu? Berarti skalanya adalah 1:3.200.000. Lalu kita ukur ini di petanya. Pulaunya ternyata berapa senti ini di peta? 1, 2, 3, 4 senti. Nah, berarti panjang pulau itu sebenarnya berapa kilometer? Saya bahas. Oke, diketahui panjang petanya, panjang pulau itu pada peta 4 cm, skalanya adalah 1:3.200.000. Nah, berapa panjang pulau sebenarnya yang ditanyakan? Kita jawab. Nah, tadi rumusnya skala adalah ukuran pada peta per ukuran sebenarnya. Skalanya 1:3.200.000 bisa dinyatakan dengan 1/3.200.000. Lalu ukuran petanya kita masukkan, ukuran pada petanya 4 kita masukkan di sini. Ukuran sebenarnya dicari biarkan saja tulisannya atau dimisalkan X. Itu juga bisa. Habis itu kalau sudah jadi pecahan terus ada sama dengan tadi diapain ya? Dikali silang. Iya benar, dikali silang. Berarti 1 kali ukuran sebenarnya sama dengan 4. Nah, 1 dikali ukuran sebenarnya sama dengan 3.200.000 dikali dengan 4. Nah, berarti hasilnya ukuran sebenarnya adalah 12.800 cm. Oke, cm dijadikan kilometer, naik 5, berarti nolnya hilang. Jadi panjang pulau itu sebenarnya adalah 128 km. Nah, sudah cukup jelas? Lalu berikutnya, nah contoh yang kedua, gambar di samping adalah model mobil balap dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 2,4 cm, dan tingginya T. Nah, tingginya belum diketahui. Jika panjang mobil sebenarnya adalah 2,76 meter, tentukan skalanya, tentukan lebar sebenarnya. Nah, yang C, jika tinggi mobil sebenarnya adalah 92 cm, tentukan tinggi mobil, tinggi model. Meter ya, ini tinggi mobil sebenarnya harusnya 92 meter. Tentukan tinggi model. Maaf, saya ulangi lagi. Yang C, jika tinggi mobil sebenarnya sama dengan 92 cm.
Tentukan tinggi model. Yuk kita selesaikan satu persatu. Oke, yang pertama skala. Skalanya didapat 1:4646 dari mana? Ya kita hitung. Nah, caranya begini. Tadi skalanya adalah perbandingan panjang model dibanding panjang sebenarnya. Nah, karena yang diketahui tadi kan di soal panjang sebenarnya, maka skalanya kita cari dari panjang model banding panjang sebenarnya. Kita masukkan angkanya. Panjang modelnya 6 cm banding 2,76 meter. Oh, ini satuannya berbeda, berarti kalau disederhanakan berarti harus diapakan dulu? Ya, disamakan dulu satuannya seperti kemarin. Yang meter jadikan sentimeter, begini. Berarti 6 cm dibanding 276 cm baru bisa disederhanakan. Disederhanakan berarti dibagi bilangan yang sama. Sama-sama dibagi 6. Berarti hasilnya berapa? Sama-sama dibagi 6, hasilnya 1:46. Lalu yang B, lebar sebenarnya nanti hasilnya 1,104 meter. Kok bisa? Ya kita hitung. Caranya gimana? Caranya kita menggunakan skalanya tadi, skala yang sudah kita dapat di poin A. Jadi skala, karena ini yang ditanyakan lebar, maka skalanya kita gunakan perbandingan lebar, bukan panjang lagi. Kan ditanyakan lebar. Berarti skala sama dengan lebar model dibanding lebar sebenarnya. Kita masukkan skalanya tadi 1:46. Lalu lebar model sama dengan 24 cm. Lalu lebar sebenarnya dicari, biarkan saja. Nah, supaya ini saya cepat, saya gunakan yang tadi, prinsip yang tadi, yang ini. Yang dekat kali dekat, jauh kali jauh gitu. Berarti 1 dikali lebar sebenarnya sama dengan 46 dikali 2,4. Hasilnya tinggal kita kalikan. Nah, berarti lebar sebenarnya sama dengan 110,4 cm. Kalau dijadikan meter berarti 1,104 meter. Nah, berikutnya yang C, tinggi mobilnya didapat 2 meter. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Karena yang dicari tinggi, skalanya kita gunakan perbandingan tinggi. Skala itu tetap, walaupun pakai perbandingan model, lebar, tinggi, skalanya hasilnya harus tetap 1:46. Nah, kita masukkan angkanya. 1:46 sama dengan tinggi model dibanding 92. Diketahui di soal yang ini. Nah, saya gunakan prinsip ini, yang jauh kali jauh, dekat kali dekat. Berarti 1 kali 92 sama dengan 46 kali tinggi model. Nah, berarti 46T sama dengan 92. Nah, kalau cari T-nya gimana? Kalau kali pindah jadi bagi. Berarti 92 dibagi 46 sama dengan 2 cm. Nah, tidak ada masalah kan? Cukup mudah untuk perbandingan. Hari ini materinya masih itu dulu. Berarti soal cerita tentang perbandingan dan skala. Oke. Materi hari ini itu. Nah, sebelum saya akhiri, saya punya sedikit pesan buat kalian supaya sukses belajar daring. Tips dari saya yang pertama adalah kelola waktu dengan baik. Tahu waktunya belajar itu kapan, tahu waktunya main itu kapan. Lalu tugasnya ini tidak akan berkurang, tiap minggunya akan bertambah. Kalau kalian tunda-tunda, wah, di akhir nanti akan ngelumpuk. Kalau sudah ngelumpuk, sudah males nanti dikerjakan. Nah, yang kedua, komunikasi dengan pengajar dan teman belajar. Silahkan bertanya dengan teman belajar. Kalau dengan temannya sama-sama tidak tahu, komunikasi dengan pengajarnya. Janjian sama gurunya, kumpulkannya kapan, kalau gitu, kumpulkannya. Tanya cara mengumpulkannya gimana. Lalu jangan lupa jaga kesehatannya. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan kalau keluar rumah. Dan kita harus berdoa terus supaya kita bisa sekolah kembali dalam keadaan yang sehat. Gitu. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kalau ada salah kata, salah pengucapan, saya mohon maaf.
Jangan ragu untuk bertanya bila ada kesulitan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.